Terima, terima, teriak orang-orang yang berada di sana. Aku menerima buket bunga yang Tio berikan, lalu aku berbisik ke telinganya. Kita temenan dulu aja ya, ucapku sambil tersenyum. Tio tersenyum, namun aku bisa melihat kekecewaan yang sangat dalam di matanya. Orang-orang di sana riuh bertepuk tangan, mereka mengira aku sudah menerima pernyataan cinta dari Tio. Saat mengantarkanku pulang, Tio sama sekali tidak berbicara padaku, sepertinya dia masih kecewa karena pernyataan cintanya ditolak olehku. "Tah, aku gak bakalan nyerah buat dapetin hati kamu. Cuma aku yang pantas buat kamu," ucapnya sebelum kami berpisah. Bulu kuduku berdiri saat mendengar ucapan Tio, itu lebih seperti ancaman daripada pernyataan cinta di telingaku. "Abis kencan dari mana?" Riri menaik turunkan alisnya. "Tio nembak gue," ucapku. "Sumpah lu," ucap Riri heboh. "Tapi gue tolak." "Apa? Kenapa lu tolak?" "Belum srek aja Ri, gue gak mau nerima dia tapi hati gue belum ada rasa," lirihku. "Kan kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran soko kulinota, cinta bisa datang karena terbiasa," protes Riri. "Gue gak mau nipu hati gue, ini terlalu cepat, kita juga baru deket 2 mingguan. Gue minta ke Tio kita temenan aja buat sekarang ini." "Terserah lu aja deh ta, toh lu juga yang nanti bakalan jalanin," ucap Riri sedikit kecewa. "Gue gak apa-apa kok Ri, jomblo terus, lu gak usah khawatir," lirihku. Iya, gue gak bakalan maksa lu lagi buat deket sama Tio." Riri memeluk tubuhku. "Gue bukannya gak mau pacaran, tapi kayaknya Tio bukan orang yang tepat," cicitku. "Iya, gue ngerti." Setelah mandi dan memakai skincare, Riri datang ke kamarku. "Tah, itu boneka mau di sana aja?" tanya Riri. "Iya di sana aja lah, kamar gue udah penuh," jawabku. "Disimpan di kamar gue boleh. Gue suka banget sama boneka beruang," kekeh Riri. "Ya udah simpen aja di kamar lu. Si Tio marah gak ya? Itu boneka kan udah dikasihin ama gue, terserah gue lah mau disimpen di mana," kekehku. Lalu aku dan Riri menggotong boneka beruang itu untuk disimpan di kamar Riri. Hari Minggu ini aku habiskan hanya rebahan di apartemen sambil menonton drama Korea. Aku memberikan sejuta alasan untuk menolak ajakan Tio jalan, malas saja harus selalu bertemu dengannya. Tekadku sudah bulat untuk menjauhinya mulai sekarang, aku tidak menemukan kebahagiaan saat aku bersamanya. Aku bersiap menyambut hari Senin, aku merasa sangat bersemangat, apa mungkin karena besok Bagas pulang dari Amerika. Keesokan harinya, hatiku berdebar saat menunggu Bagas di ruang kerja, apa yang harus aku katakan padanya. Aku menghela nafas panjang, sejak kapan aku harus memikirkan apa yang harus aku katakan pada Bagas. Alangkah kecewanya saat aku menerima pesan dari Bagas, dia bilang dia akan ke Eropa terlebih dahulu untuk menemui Mr. James. Aku seperti kehilangan semangatku saat ini. Aku mengabaikan pesan dari Tio, aku juga nebeng kerja di ruang marketing dengan alibi mendiskusikan strategi pemasaran. Jika aku berada di ruangan sudah pasti Tio akan menemuiku di sana. Saat makan siang, Riri melambaikan tangannya padaku, dengan langkah gontai aku menghampirinya. "Lemes amat lu ta?" tanya Andri yang duduk di hadapanku. "Banyak kerjaan, dustaku." "Emang kamu kapan gak banyak kerjaan?" kekeh Naura. "Ta, lu udah jadian belum sih sama si Tio?" tanya David. "Kemarin dia nembak, tapi gue tolak," jawabku. "Oh," mereka kompak membulatkan mulutnya. "Kok gak pada protes?" kekehku. "Cari yang lain aja ta," ucap Andri. "Kemarin lu heboh jodohin gue sama dia, nyuruh-nyuruh gue kasih lampu hijau," cibirku. "Kemarin pas hari Kamis atau Jumat ya gue lupa, pas gue ngerokok bareng anak-anak, si Tio bilang sama gue, kalau gue gak boleh deket-deket sama lu," ucap Andri. "Yang bener lu?" tanya Riri. "Sumpah,
Masak gue bungsi. Jawab Andri. Gue juga disamperin sama si Tio, dia bilang gak usah sok akrab sama lu, tambah David. Kalau si David sih mending ya diomongin kayak gitu, kalau si Andri kan udah kawin, udah mau punya buntut lagi, kekeh Naura. Belum apa-apa aja dia udah ngebatesin pergaulan lu ta, lagian kita kan murni temenan, gak pernah kita jalan berdua atau kirim-kirim pesan sayang-sayangan, ucap Andri. Gue juga males sama si Tio, dia selalu ngatur-ngatur gue, selalu komentarin apapun tentang gue, bahkan warna lipstik sama selera musik gue aja dia komen, terus kasih saran yang menurut dia lebih berkelas, kesalku. Wah, parah sih itu, ucap Irma. Aku juga dengar, katanya si Reza sampai dilabrak sama si Tio gegara Mbak Lita sering ngopi bareng sama Reza, tambah Irma. Oh gitu. Pantes aja tadi gue nebeng di ruang marketing si Reza beda banget sama gue, dia gak rempong kayak biasanya, ucapku sedikit kaget. Sekarang lu mau gimana ta? Tanya David. Lu ada rasa gak sama Tio? Tanya Andri. Aku menggelengkan kepalaku. Gue udah berusaha buat suka sama dia, tapi sekeras apapun gue coba, tetep aja gak ada dek-deksernya, lirihku. Cari aja yang lain, gelagatnya rada aneh lama-lama, ucap Naura. Ulfa bilang pas pacaran sama dia, Tio dingin banget. Beda banget pas deketin kamu ta, ucap Jihan. Gue harap Pak Bagas cepet pulang, cicitku. Cie, kangen berat nih. Goda Riri. Pantesan si Tio gak bisa luluhin lu, saingannya berat, heboh Andri. Dah lah, Tio nangis aja di pojokan kalau saingannya Pak Bagas mah. Tambah Jihan. Gak bakalan bisa ditikung. Terlalu curam dan tajam, ucap David sambil terbahak. Next level saingannya si Tio, kekeh Naura. Bukan gitu ih. Si Tio selalu ngintilin gue, bahkan dia suka ngetem di ruangan gue pas jam kerja, seenggaknya kalau ada Pak Bagas kan dia gak bakalan berani, ucapku gelagapan. Yang benar. Naura ikut menggodaku. Ada yang kangen berat nih 2 minggu lebih gak ketemu, Irma menyikut pelan lenganku. Jangan rindu ta, berat. Kamu gak akan kuat, biar Pak Bagas aja, ucap Andri menirukan sebuah dialog film terkenal. Semua orang terbahak mendengar ucapan Andri, sedangkan aku hanya mencebikkan bibirku mendengar ocehan mereka. Hatiku makin mantap untuk menjauhi Tio, ternyata bukan hanya aku yang merasakan ketidaknyamanan atas perilaku Tio selama ini, tapi teman-temanku juga. Kalau si Tio resek atau main kasar, bilang sama gue. Ucap Andri. Kita hajar aja kalau dia masih maksa kamu, tambah David. Thanks Dri, Fit, lirihku. Terima kasih Tuhan, udah ngasih aku teman-teman yang baik, batinku. Selesai makan siang, aku kembali ke ruanganku, aku sangat terkejut, melihat Tio sedang berdiri di depan ruanganku membawa 1 cup kopi dingin. Kemana aja kamu? Tanya Tio. Abis makan siang, jawabku. Kenapa gak bales pesan aku? HP-nya lagi dicas. Kamu ngehindarin aku ta? Desis Tio. Yo, kita temenan aja ya. Lirihku. Aku gak mau. Aku ngerasa sesek, kamu perlakuin aku kayak gini terus, mending kita temenan aja kayak dulu, ucapku. Aku pengennya kamu jadi milik aku. Tatapan Tio meredup lalu Tio meraup wajahku, dia mencoba mencium bibirku. Untung saja gerakan refleksku sangat cepat, jangan lupakan aku pemegang sabuk coklat karate, 1 langkah lagi aku mendapatkan sabuk hitam. Brak. Aku mencengkram kerah lalu membanting tubuh Tio hingga ambruk di lantai. Kalau lu masih maksa deketin gue, apalagi dengan cara kasar kayak gini, gue gak segan lapor ke HRD biar mecat lu. CCTV di sini pasti ngerekam semua perbuatan bejat lu. Desisku sambil menunjuk 2 CCTV yang ada di lorong ruangan Bagas. Setelah mengusir Tio, aku masuk ke dalam ruangan.
aku melemparkan tubuhku di atas sofa, mencoba mengatur nafas untuk meredakan emosi yang meletup-letup dalam dadaku. Berani sekali dia mencoba merebut ciuman pertamaku. Aku mengepalkan tanganku menahan emosi. Apa? Ciuman pertama. Otakku langsung berteriak bahwa ciuman pertamaku sudah aku berikan kepada Bagas 6 tahun yang lalu, dan perlu digarisbawahi bukan hanya CIWUMAN. Keesokan harinya sebuah boneka beruang berwarna putih sedang memeluk bantal berbentuk hati bertuliskan kata maaf dan sekotak coklat sudah bertengger manis di meja sekretaris yang berada di luar ruangan Bagas. Aku menghela nafas dan segera membuang bonekanya ke tong sampah dan membagikan coklatnya pada teman-temanku. Setelah makan siang, 1 cup macchiato dingin dan macaron tergeletak begitu saja di meja sekretaris. Sungguh aku terganggu dengan semua ini. Ikutan meeting yuk sama anak operasional. Riri masuk ke dalam ruanganku tanpa mengetuk pintu. Males gue, ucapku, sudah pasti ada Tio di sana. Kan elu kudu tahu progresnya mereka, ucap Riri sambil mencomot macaron. Kan gue entar bisa minta elu sumari meetingnya, kekehku. Ini dari Tio. Tanya Riri menunjuk kotak macaron. Aku menganggukkan kepalaku. Gak lu makan karena takut dipelet ya? Riri terbahak menertawakan ucapannya sendiri. Takut diracun gue, kekehku. Mati dong gue, ucap Riri, tapi mulutnya terus saja mengunyah. Lu ikut juga kan meeting ini? Tanyaku pada Riri. Iyalah, Pak Johan yang mimpin soalnya, jawab Riri. Pak Johan sudah pulang sejak minggu lalu, entah Bagas akan pulang kapan. Ayo berangkat, ajakku pada Riri. Aku menghela nafas kasar, saat memasuki ruang meeting hanya tinggal 1 kursi kosong yang tersisa, yaitu di samping Tio. Aku heran, biasanya banyak kursi bertebaran di ruang meeting, namun sekarang entah kursi-kursi itu hilang kemana, sepertinya kursi sudah dipas untuk yang hadir saja. Riri duduk di depan karena harus mendampingi Pak Johan mempresentasikan materi. Dengan terpaksa aku duduk di samping Tio. Aku kangen banget sama kamu, bisik Tio. Aku hanya diam, tidak merespon bisikan dari Tio. 5 menit setelah meeting dimulai, David mengetuk pintu. Dia minta maaf atas keterlambatannya karena harus Zoom meeting dengan Pak Mansur yang masih berada di Sulawesi. Gak ada kursi, ambil di ruang sebelah, perintah Riri. David mengambil kursi dari ruang sebelah, lalu meletakkannya di sampingku. Aku sangat senang, David sangat pengertian. Saat aku fokus menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Johan, aku sangat kaget saat tangan Tio menyentuh pahaku, langsung saja aku menepis tangannya. Yang sopan ya tangan lu, desisku. David melirik ke arahku, sepertinya dia mendengar apa yang aku katakan. Mau tukar tempat duduk tak? Tawar David. Aku menganggukkan kepala, langsung saja kami bertukar tempat duduk, terima kasih Tuhan telah mengirimkan David untukku. Tio mengepalkan tangannya, aku melihat David biasa saja. Sebenarnya aku khawatir Tio melakukan sesuatu pada David. Makasih ya Fit. Tapi gue takut lu diapa-apain ama si Tio, bisikku. Santai aja kali gue ini cowok. Baku hantam ayok, kekehnya. Lalu kami kembali fokus menyimak materi yang sedang disampaikan oleh Pak Johan. Pak Johan bilang, besok meeting akan dilanjutkan dan Bagas yang akan memimpin meeting. Aku sedikit kaget mendengar ucapan Pak Johan. Terakhir aku Zoom meeting dengan Bagas. Dia tidak menyinggung soal kepulangannya ke Indonesia, pantas saja dia bilang libur Zoom meeting pagi ini denganku. Setelah meeting selesai, Tio memintaku untuk berbicara berdua dengannya, tentu saja aku menolak, aku sudah muak dengannya. Aku meminta David untuk mengantarku sampai ke ruangan agar Tio tidak mengikutiku. Aku semakin sebal pada Tio saat mengingat tangannya kurang ajar padaku saat di meeting tadi. Berani sekali dia meletakkan tangannya di atas pahaku,
walaupun hari ini aku memakai celana katun yang cukup tebal, aku masih merasa jijik saat mengingat bekas tangannya di atas pahaku tadi. Tok, tok. Pintu ruangan diketuk dari luar. Siapa? Ketusku, aku yakin pasti Tio pelakunya. Ceklek. Pintu terbuka. Coba tebak siapa? Bagas menyembulkan kepalanya dari luar pintu. Mataku membola saat melihat Bagas, apa aku salah lihat? Woi, kamu kayak lihat hantu aja. Ucap Bagas sambil masuk ke dalam ruangan. Aku melihatnya menenteng 3 kresek besar. Bapak kok pulang gak bilang-bilang? Tanyaku, sebisa mungkin aku menahan keinginanku untuk menghambur ke pelukannya. Biar surprise. Kekeh Bagas. Ini oleh-oleh buat kita. Ucapku dengan mata berbinar. Kamu tuh ya, bukannya nanyain kondisi aku, malah fokus ke oleh-oleh. Bagas mencebikkan bibirnya. Bapak sehat. Ucapku sambil nyengir kuda. Tahu ah. Rajuk Bagas. Aku tidak memperdulikan rajukan Bagas, aku merebut 3 kantong kresek dari tangannya. Aku menaikkan alis, kenapa semua isinya baju, tas dan sepatu wanita? Pak, ini saya ngebagi oleh-olehnya gimana? Tanyaku. Itu buat kamu semuanya, buat anak-anak lain saya udah titip di Rita, ucap Bagas. Pak Bagas memang yang terbaik. Ucapku sambil bertepuk tangan. Aku mengambilkan minuman dingin di kulkas untuk Bagas. Coba Bapak bilang mau pulang hari ini, saya pasti pesenin susu almond, ucapku sambil memberikan air mineral untuk Bagas. Kamu seneng kan ta, sama oleh-olehnya? Tanya Bagas. Ya seneng lah Pak, banyak banget ini. Entar kalau saya lagi bokeh, saya jualin boleh? Tanyaku. Bagas menghadiahiku tatapan sinisnya. Iya, gak bakalan aku jual, cicitku. Pijitin saya dong ta, pegel banget nih abis perjalanan jauh, pinta Bagas. Ya ngapain juga kesini, bukannya istirahat di rumah, omelku. Daripada energinya dipakai buat ngomel, mending mijitin aku. Bagas menarik tanganku hingga aku duduk di sampingnya. Bagas membalikkan tubuhnya hingga membelakangiku. Sebenarnya aku sungkan untuk memijat Bagas, tapi dia sudah memberikanku oleh-oleh yang banyak, hajar aja lah. Aku mulai memijat Bagas dari leher, pundak dan di sekitar tulang belakang. Nenek selalu memijatku di bagian ini jika aku pulang ke rumah. Aku menepis pikiran liar yang terbesit di otakku, hormon dinosaurus nakal yang ada di otakku menyuruh tanganku untuk bergerak liar menjelajahi bagian lain tubuh indah Bagas. Lita, fokus. Makiku dalam hati. Pijatan kamu enak ta, puji Bagas. Ngasih oleh-oleh banyak ada maunya, cibirku. Gak ikhlas nih, mijit saya? Tanya Bagas. Aku tidak menjawab pertanyaan Bagas, jempol tanganku berputar-putar di area otot Bagas yang kaku, sepertinya otot Bagas tegang karena duduk lama di pesawat. Kamu kalau buka panti pijat laku kayaknya ta, kekeh Bagas. Entar kalau pensiun jadi sekretaris alku buka panti pijat, ucapku asal. Tapi pelanggannya jangan cowok ya ta, ucap Bagas. Kenapa emangnya? Tanyaku. Gak boleh aja pokoknya. Jawab Bagas. Apa coba maksudnya? Tanyaku dalam hati. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini. Subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.